Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan part keduanya dari perhitungan biaya pekerjaan plester lantai di halaman rumah. Nah, pada tutorial sebelumnya kita sudah menghitung jumlah kebutuhan material untuk halaman depan rumah, di mana pekerjaannya itu sebelumnya itu adalah plester yang dipinish acian di atasnya. Untuk kali ini yaitu pada bagian halaman ruang jemur. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat tutorial sebelumnya mengenai perhitungan biaya pada pekerjaan plester lantai, itu silakan lihat terlebih dahulu sehingga teman-teman bisa lebih menyambung atau bisa memahami materi yang saya bahas kali ini. Karena ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, untuk area halaman ruang jemur ini rencananya kan hanya di plester lantai saja, tidak ada acian atau tidak dipinish acian di atasnya. Jadi untuk perhitungannya lebih simpel dibanding perhitungan pada halaman depan rumah, di mana halaman depan rumah itu kan di plester dan diaci. Sedangkan yang ruang jemur ini hanya di plester saja, sehingga pertama langkahnya sama, yaitu menghitung luas dan volume plester. Nah, di sini hanya volume plester, tidak ada acian. Nah, untuk ruang jemur itu kan tadi ukurannya itu panjangnya 120 cm, di mana lebarnya 200 cm, dengan rencana tebal plesterannya adalah 5 cm. Maka untuk plester lantai ini luasnya itu adalah tinggal panjang kali lebar. Panjangnya 120 cm dikali lebarnya 200 cm. Rubah dulu satuannya menjadi meter, 1,2 dan 200 cm menjadi meter menjadi 2. 1,2 meter kali 2 meter adalah 2,4 meter persegi, sehingga luasannya adalah 2,4 meter persegi. Kemudian setelah luasan didapat, kita lanjut ke volume, di mana volume ada luas dikali tebal rencana, di mana luasnya adalah 2,4 meter persegi, sudah kita dapat sebelumnya, dikali tebal rencananya 5 cm, di mana 5 cm ini dirubah menjadi meter satuannya, sehingga 5 cm sama dengan 0,05 meter. 2,4 meter persegi dikali 0,05 meter, didapatlah volumenya adalah 0,12 meter kubik. Nah, ketika luasan dan volume ini didapat, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menghitung kebutuhan material per satu sak semen. Ini juga sama, kita selalu menghitung kebutuhan per satu sak semen, karena perbandingannya itu menggunakan satu sak semen, di mana komposisi ruang jemur itu adalah 1:6, di mana komposisinya adalah 55%. Nah, untuk plester lantai kita hitung dulu volumenya. Kenapa kita volume? Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena ada material pasir, di mana pasir di pembeliannya itu dalam satuan volume, sehingga kita perlu menghitung dalam satuan volumenya. Jadi satu sak semen adalah 40 kilo, di mana 40 kilo atau kilo ini adalah satuan berat. Kita rubah menjadi volume, sehingga volume semen adalah berat semen dibagi dry loose bulk density-nya semen atau berat jenis keringnya dari semen. 40 kilo dibagi sebelumnya itu kan sama, DLBD-nya ini adalah 1440 untuk semen, tinggal 40 dibagi 1440. Sehingga didapatlah volumenya 0,02777 meter kubik atau dibulatkan menjadi 0,028 meter kubik. Kemudian kita menghitung volume pasir, di mana pasir komposisinya adalah 1:6 atau 6 kalinya dari semen, sehingga 6 dikali volume semen 0,028 meter kubik, didapatlah 0,168 meter kubik untuk volume pasirnya. Nah, kemudian kita lanjut, karena ini dalam volume, kita lanjut ke dalam berat, di mana semen adalah 40 kilo. Ini sudah dalam satuan berat, sehingga tidak perlu kita rubah lagi. Kemudian pasir, karena pasir ini satuannya dalam volume, kita rubah menjadi berat, tinggal volume pasir dikali DLBD pasir atau berat jenis keringnya pasir. 0,168 meter kubik dikali DLBD-nya pasir adalah 1400 kg per meter kubik, sehingga berat pasirnya adalah 235,2 kg. Selanjutnya adalah berat air, di mana komposisi air adalah 55%,
dari berat semen, sehingga 55% dikali 40 kilo, sehingga berat air adalah 22 kilo. Nah, hasil-hasil berat ini kemudian kita jumlahkan semuanya, semen, pasir, dan air. Sehingga 40 kilo ditambah 235,2 kilo ditambah 22 kilo adalah 297,2 kilo. Jadi total campuran per 1 sak semen untuk komposisi 1:6 adalah 297,2 kg. Kemudian kita lanjut menghitung berat plester lantai sesuai volumenya. Di sini sesuai volumenya. Tadi kan per 1 sak semen, di sini sesuai volumenya. Di mana untuk berat plester, di mana volumenya adalah 0,12 meter kubik. Seperti ini, didapat 0,12 meter kubik, tinggal dikali dengan berat absolut mortar. Di mana berat absolut mortar itu adalah 2200, sehingga berat plester adalah 264 kg. Jadi semua yang material yang merupakan jenis dari mortar itu pengaliannya atau merubah volume ke berat itu selalu menggunakan absolut mortar. Seperti contohnya plester dinding, plester lantai, itu merupakan salah satu jenis mortar, sehingga atau adukan di bawah keramik itu juga mortar. Makanya untuk volume-volume tersebut konversinya atau pengalian dari berat itu menggunakan berat absolut mortar. Nah, setelah didapat berat plesternya adalah 264 kg, kita lanjut menghitung koefisien perbandingan. Di sini koefisien perbandingan yaitu per 1 sak semen dibandingkan dengan berat plester sesuai volumenya. Koefisien perbandingan sama dengan berat plester lantai yaitu 264 kg dibagi berat per 1 sak semen, di mana berat per 1 sak semen adalah 297,2 kg. Sehingga 264 kg dibagi 297,2 kg adalah 0,88829 yang kemudian dibulatkan menjadi 0,888. Jadi koefisien perbandingannya adalah 0,888. Kemudian setelah koefisien perbandingan didapat, kita lanjut kepada tahapan akhir dari perhitungan material ruang jemur ini, yaitu menghitung kebutuhan seluruh material sesuai dengan volume yang dikerjakan. Jadi baru dihitung seluruh materialnya. Karena plester lantai ini adalah semen, pasir, air, maka semennya adalah koefisien perbandingan plester lantai dikali berat per 1 sak semen. Tadi kan koefisiennya adalah 0,888, berarti 0,888 dikali 40 kg. Karena per 1 sak semen adalah 40 kg, didapatlah 35,52 kg untuk berat total semennya. Kemudian untuk pasir, koefisien perbandingan berat plesternya dikali volume. Di sini menggunakan volume karena satuan pembelian pasir adalah volume. Sehingga 0,888 dikali volume pasirnya adalah 0,168 meter kubik. Sehingga didapatlah volume pasirnya adalah 0,149 meter kubik. Kemudian yang terakhir adalah air. Air ini sama koefisien perbandingan plester lantai dikali berat air, di mana berat airnya ini adalah 22 kg, sehingga 0,888 dikali 22 kg adalah 19,54. Nah, baru kita lakukan pembulatan atau penyesuaian satuan. Nah, semen. Di sini kan semennya adalah 35,52 kg, dirubah menjadi sak karena satu saknya adalah 40 kg, menjadi 0,88 sak atau dibulatkan menjadi 1 sak. Kemudian untuk pasir 0,149 meter kubik yang dibulatkan menjadi 0,15 meter kubik, dan air adalah 19,54 kg dibulatkan menjadi 20 kg karena satuan air seperti yang saya jelaskan pada tutorial sebelumnya selalu dalam bentuk liter. 1 kilo adalah 1 liter, maka 20 kilo adalah 20 liter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai nilai kebutuhan total material untuk plester lantai di ruang jemur. Untuk semennya adalah 1 sak, pasirnya adalah 0,15 meter kubik, dan airnya membutuhkan 20 liter. Nah, di sini sudah kita dapat untuk nilai atau jumlah material ruang jemur. Untuk materi selanjutnya di part 3 itu akan saya bahas tentang perhitungan biaya. Ini adalah part terakhir nanti part 3 ini, yaitu tentang perhitungan biayanya. Jadi untuk tutorial part kedua ini
Saya cukupkan dan ditunggu untuk part ketiganya. Terima kasih.